Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Tuhan, baitnya yang pertama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami imani di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Layakkanlah kami semua, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami semua. Dan biarlah ibadah ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jemaat, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang
Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakukanlah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Saudara-saudara yang kekasih, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca Kitab Kudus Perjanjian Lama yang terdapat dalam Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Iya Bapa, sungguh kami merasa tidak layak di hadapan-Mu. Tapi karena bersyukur dalam kehidupan kami senantiasa kami naikkan kepada-Mu. Karena Tuhan begitu peduli dalam kehidupan kami sehingga kami dilayakkan kembali untuk membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kepada kami semua ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu terlebih lagi untuk kami lakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghargai otoritas daripada firman Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk membacakan kitab hari ini, Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah
supaya Ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14 dengan mengangkat satu tema, hormati selayaknya. Berbicara tentang kitab Maleaki, Maleaki ini adalah kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama sebelum masa transisi menuju kitab yang pertama dalam perjanjian baru, yaitu Matius. Dan setelah Maleaki selesai pada masanya, disitulah masa kegelapan. Dan masa kegelapan antara masa transisi antara Maleaki ke Matius itu jaraknya 400 tahun. Bayangkan saudara-saudaraku, dalam masa 14 tahun itu umat tersesat dan dikenal sebagai sebutan masa kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang siapa itu Maleaki. Maleaki ini dikelompokkan dalam salah satu kitab nabi-nabi kecil. Kenapa? Karena di dalam kitab Maleaki itu hanya pendek, ya, pasal-pasal di dalam itu tidak banyak, dan beda dengan kitab-kitab para nabi besar seperti Yeremia, Yeskiel, Yosua itu. Nah, berbicara tentang Maleaki, Bapak Ibu yang kekasih, Maleaki itu artinya utusan Tuhan. Dan benar, Maleaki ini dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel yang saat itu dalam posisi selesai dan mereka kembali dari pembuangan. Dan di dalam umat Israel ini hidup,
ya setelah mereka dalam masa selesai di dalam masa pembuangan, secara nyata kehidupan mereka terpengaruh atau dipengaruhi oleh kehidupan bangsa Babel, di mana hal-hal yang menyangkut kerohanian daripada umat itu sudah tidak dipedulikan oleh umat, karena mereka sudah terkontaminasi dengan adat istiadat, budaya maupun agama yang ada di Babel. Dan di Babel itu adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita bisa membayangkan betapa saat itu umat Israel ya di zaman Maleakhi ini mental mereka sangat bobrok, sehingga mereka jauh dari kehidupan yang seharusnya berdasarkan tuntunan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Kenapa? Tadi di awalnya mereka sudah terpengaruh, terkontaminasi oleh kehidupan dari bangsa Babel. Nah, hari ini mau disampaikan firman Tuhan melalui Nabi Maleakhi di sini, ya, bahwa sesuai dengan perikop bahwa terjadi pencemaran atau menajiskan korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan ya bahwa korban yang dibawa oleh umat untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban persembahan, korban sembelihan itu, ya, itu mereka berikan domba atau lembu atau kambing yang cacat. Nah, ini tidak benar dan sangat dimurkai oleh Allah, sehingga Allah mengatakan, siapakah aku ini? Pantaskah seorang bupati saja diberikan sesuatu yang tidak layak? Dia tidak akan menerima. Apalagi aku, kata Tuhan, aku adalah pencipta alam raya dan seisinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang korban-korban itu disejajarkan dengan korban persembahan untuk era zaman kita sekarang, ya, di mana apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan itulah yang harus terbaik. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan menerima sesuatu yang daripada kita, yang kita berikan setengah hati, atau yang kita berikan itu tidak pada tempatnya. Kita belajar dari bangsa Israel. Tuhan begitu murka atas perbuatan umatnya yang menyakitkan hatinya, sehingga dia memakai Nabi Maleakhi untuk menyampaikan, aku ini Tuhan marah, tidak berkenan untuk apa yang umatku perbuat. Hari ini kita diingatkan melalui kesaksian Nabi Maleakhi bahwa kita harus memberikan seantero hidup kita kepada Tuhan. Memang dalam kehidupan nyata seringkali kita melihat ya tata gereja yang begitu mendekati sempurna, gedung gereja yang begitu indah, ritual-ritual ibadah yang disusun dengan rapi, itu baik, tetapi itu tidak menjadi yang utama untuk kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan mau melihat hati kita saat memberikan apa yang ada pada kita. Dalam hal ini tentunya untuk zaman kita sekarang, persembahan itu jangan yang sudah kurang dari kita lalu kita berikan, justru dari kekurangan itu kita memberikan. Bukan kita hitung-hitung untuk kita berikan kepada Tuhan. Aduh, kalau saya berikan persepuluhan saya, 1/10 dari gaji saya, katakanlah pendapatan kita itu 5 juta. Aduh, Tuhan, saya harus memberikan 500.000. Oh no, nanti saya kekurangan. Nah, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kita belajar dari umat Israel bahwa mereka memberikan yang tidak benar dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan umat Israel saat itu memberikannya roti cemar. Kalau boleh saya bahasakan, itu roti yang sudah busuk. Kemudian binatang yang cacat, binatang yang dirampas, binatang yang tidak sempurna pada hal yang harus kita berikan berdasarkan kitab Imamat. Ya, Bapak Ibu, kita buka kitab Imamat. Imamat pasal 22 ayat 20. Ini yang seharusnya umat Israel lakukan dan kita saat ini. Ya, Imamat pasal 22 ayat 20. Dengar baik-baik firman Tuhan. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Jelas ini sudah ditinggalkan oleh umat Tuhan saat itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini apa yang mau kita ambil? Pertama, ya, bahwa dalam kehidupan kita seutuhnya ini kita harus berikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang sejati menurut Tuhan, bukan menurut kata saya atau kata si dia, bukan. Tetapi adalah persembahan sejati itu adalah hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Meresponi firman Tuhan, bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417. Empat 417, serahkan pada Tuhan, baitnya yang kedua. Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu, iya Bapa. Kami begitu bersukacita karena hari ini Tuhan berkenan untuk memanggil kami di dalam satu persekutuan ibadah sektoral di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, kebenaran firman yang telah kami dengarkan itu kami boleh petik hikmatnya untuk kami ambil bagian di dalamnya,
untuk kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin lagi sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah ya Tuhan. Berkenan Tuhan menjamah mereka, memberkati sarana yang mereka pakai untuk pengobatan mereka ataupun dalam pemulihan mereka. Bapa di dalam sorga, kami membawa untuk persekutuan kami jemaat Pamase ya Tuhan. Masing-masing kami biarlah kami boleh mengambil bahagian dalam kehidupan ini. Di dalam kami dengan aktif mengikuti ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh gereja kami. Biarlah ya Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang-orang tua kekasih kami. Biarlah ya Tuhan di masa tua mereka begitu berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena jaminan rambut putih adalah satu penghormatan bagi orang-orang tua kekasih kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat masing-masing dalam kapasitas mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan tempatkan di dalam pekerjaan apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi jeripaya kehidupan daripada jemaat. Sehingga dari jeripaya yang mereka lakukan melalui pekerjaan yang Tuhan amanahkan bagi mereka, itu menjadi satu pertanggungjawaban dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya ya Tuhan, bekerja adalah ibadah. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang dimarginalkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi sarana dalam satu persekutuan, untuk bisa saling mendoakan, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah hiruk pikuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kami ini ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pengamat sekaligus pendoa di dalamnya, dan kami tidak menjadi perusuh di dalamnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memakai kami untuk mensyafaatkan akan pemerintah bangsa dan negara kami. Tempatkanlah kami ya Tuhan sebagai warga negara yang patuh kepada aturan pemerintah negara bangsa kami. Bapa di dalam surga, wabah yang begitu besar Tuhan yang melanda dunia, Tuhan, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajarkanlah kami untuk berhikmat di dalam hal kami menyikapi akan wabah ini. Kami bukan bermasa bodoh ataupun kami takut, tetapi hikmat yang ada pada kami itu kami pakai untuk kami tetap konsisten pada aturan yang sudah Tuhan dan pemerintah berikan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi yang mengalami tekanan, apakah itu penderitaan dari orang lain atau penderitaan karena ulah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan setiap pribadi-pribadi yang mengalami tekanan ini, dan biarlah kami boleh saling menopang di dalam syafaat-syafaat kami. Bapa di dalam surga, sungguh kesempurnaan doa kami ini kami mau Tuhanlah yang menyempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan saat ini kami akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Jemaat, tibalah kita untuk memberikan korban syukur kepada kita, kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 78, baitnya yang pertama. Yesus Kristus sumber hidup.
Jemaat, mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita melalui doa. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.